Hai guys, pada video kali ini saya akan membahas mengenai aktuator. Mulai dari prinsip kerja aktuator, jenis-jenis aktuator, contoh penerapan aktuator, dan contoh soal. Selamat menikmati video ini. Sebagian besar sistem mekatronika melibatkan gerakan atau aksi tertentu. Gerakan atau aksi ini dapat diterapkan pada apa saja, mulai dari atom tunggal hingga struktur artikulasi besar. Gerakan ini dihasilkan dari gaya atau torsi yang menghasilkan percepatan dan perpindahan. Aktuator adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan gaya dan aksi ini. Aktuator terbagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama aktuator listrik, yang kedua aktuator hidrolik, dan yang ketiga aktuator pneumatik. Banyak aktuator bergantung pada gaya elektromagnetik untuk menghasilkan aksi mereka. Ketika konduktor pembawa arus digerakkan dalam medan magnet, gaya yang dihasilkan tegak lurus terhadap arah arus dan medan magnet. Prinsip aktuator menggunakan hukum gaya Lorentz yang menghubungkan gaya pada konduktor dan medan magnet luar. Hukum Lorentz ini memiliki bentuk vektor sebagai berikut. F sama dengan I dikali B, di mana F adalah vektor gaya per panjang unit konduktor, I adalah vektor arus, dan B adalah vektor medan magnet. Untuk membantu memahami persamaan dari hukum Lorentz, kita bisa menggunakan aturan tangan kanan seperti pada gambar berikut ini, di mana ibu jari menunjukkan arah dari gaya, jari telunjuk menunjukkan arah dari arus, dan jari tengah menunjukkan arah dari medan magnet. Jenis aktuator listrik. Aktuator listrik terbagi menjadi beberapa jenis, yakni solenoida, motor stepper, motor DC, motor brushless DC, motor servo, motor AC, dan relay. Solenoida. Solenoida merupakan katup yang dikendalikan dengan arus listrik baik AC maupun DC melalui coil atau solenoida. Seperti yang terlihat di gambar ini, terlihat bahwa solenoida terdiri atas coil dan inti besi yang bergerak atau disebut sebagai anchor. Prinsip kerja dari solenoida ini yakni katup listrik yang mempunyai coil sebagai penggeraknya, di mana ketika coil mendapat suplai tegangan, maka coil tersebut akan berubah menjadi medan magnet. Umumnya, solenoida ini memiliki tegangan kerja antara 100 atau 200 volt AC. Namun, terkadang juga memiliki tegangan kerja DC. Biasanya, perangkat ini digunakan untuk menggerakkan tabung silinder, katup piston, dan yang lainnya. Motor stepper. Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor stepper ini bekerja berdasarkan urutan dari pulsa yang diberikan kepada motor. Untuk menggunakan motor stepper, memerlukan pengendali motor stepper untuk membangkitkan pulsa-pulsa periodik. Motor stepper ini dapat diterapkan dalam berbagai macam bidang seperti untuk fokus dan zoom kamera digital, mesin analisis darah, pompa cairan, dan yang lainnya. Motor DC. Direct current motor, atau biasa kita sebut motor DC, digunakan dalam banyak desain mekatronika karena karakter kecepatan torsi yang dicapai dengan perbedaan konfigurasi elektrik. Bagian utama dari motor DC ini terdiri dari stator dan rotor. Stator adalah kumparan medan pada motor DC, sedangkan rotor adalah kumparan jangkar, di mana stator merupakan bagian yang tidak berputar dan rotor merupakan bagian yang berputar.
Seperti yang diilustrasikan oleh gambar ini, impedansi dari dinamo motor DC dapat dimodelkan sebagai resistansi R secara seri dengan kombinasi paralel dari induktasi L dan resistansi kedua RL. Namun, saat angger konduktor mulai berputar di medan magnet yang dihasilkan oleh stator, GGL balik diinduksi di belitan angker. GGL balik memiliki persamaan omega dalam radian per detik sebagai berikut. VEMF sama dengan KE dikalikan omega, di mana konstanta K merupakan konstanta motor listrik. Sedangkan persamaan untuk motor listrik untuk mencari V input adalah sebagai berikut. V input sama dengan L dikalikan D I input per dt ditambah R dikalikan I input ditambah KE dikalikan omega. Untuk menghitung GGL lawan pada motor DC, kita menggunakan persamaan sebagai berikut, yakni EA sama dengan V dikurangi IA dikalikan RA. Dan apabila ingin menghitung daya, kita dapat menggunakan rumus P sama dengan EA dikalikan IA. Kegunaan dari motor DC ini antara lain sebagai vibrator ponsel, bor listrik DC, dan lainnya. Motor brushless DC. Brushless DC atau Bale DC motor adalah suatu jenis motor sinkron, yang berarti medan magnet yang dihasilkan oleh stator dan medan magnet yang dihasilkan oleh rotor berputar pada frekuensi yang sama. Tidak seperti motor induksi pada umumnya, BLDC tidak mengalami slip. BLDC motor adalah salah satu jenis motor yang populer. Motor ini biasanya digunakan di dunia industri seperti permobilan, atmosfer, otomasi medis, dan lainnya. Motor servo. Motor servo adalah motor listrik yang menggunakan closed loop. Sistem ini digunakan untuk mengendalikan akselerasi dan kecepatan pada sebuah motor listrik dengan keakuratan tinggi. Tidak hanya itu, motor servo juga bisa digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui interaksi dari kedua medan magnet permanen. Motor servo memiliki 3 komponen utama yang terdiri atas motor, sistem kontrol, dan potential encoder. Motor berfungsi sebagai penggerak roda gigi agar dapat memutar potentiometer dan poros outputnya secara bersamaan. Lalu potentiometer berfungsi sebagai sensor yang akan memberikan sinyal umpan balik ke sistem kontrol untuk menentukan posisi targetnya. Dan sistem kontrol berfungsi untuk mendeteksi posisi target dan mengonfirmasi pemberhentian putaran secara otomatis. Motor servo dapat diaplikasikan pada beberapa hal seperti robotic arms, machine tools seperti CNC, material handling, dan lainnya. Motor AC. Motor AC adalah motor listrik yang bekerja menggunakan tegangan alternating current atau AC. Komponen utama dari motor AC adalah stator dan rotor. Motor AC terbagi menjadi motor AC sinkron dan induksi. Motor AC ini berguna untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Relay. Jenis yang terakhir dari aktuator listrik adalah relay. Relay merupakan peralatan kontrol elektromagnetik yang dapat mengaktifkan dan mematikan kontraktor, di mana relay sendiri merupakan kontraktor elektronik karena memiliki koil yang akan menggerakkan kontak, membuka atau menutup bila kumpulannya diberikan arus. Aktuator hidrolik. Aktuator hidrolik merupakan jenis kedua dari 3 jenis aktuator.
Sistem hidrolik didesain untuk memindahkan beban besar dengan mengendalikan tekanan tinggi fluida di jalur distribusi dan piston dengan katup mekanis atau elektromekanis. Seperti yang diilustrasikan gambar ini, sistem hidrolik terdiri atas pompa untuk mengalirkan fluida bertekanan tinggi, regulator tekanan untuk membatasi tekanan di sistem ini, katup untuk mengontrol laju aliran dan tekanan, sistem distribusi yang terdiri dari selang atau pipa, dan aktuator linear atau putar. Pompa hidrolik biasanya dikendalikan oleh motor elektrik seperti motor AC induksi atau mesin pembakaran internal. Kegunaan dari aktuator hidrolik umumnya untuk menggerakkan beban. Pneumatic system memiliki kemiripan dengan sistem hidrolik. Hanya saja, pneumatic system menggunakan tekanan udara sebagai fluida kerja daripada cairan hidrolik. Seperti yang diilustrasikan oleh gambar ini, komponen dari aktuator pneumatik terdiri atas kompresor yang digunakan untuk menyediakan udara bertekanan yang biasanya pada interval 70-150 PSI, yang mana jauh lebih rendah dari tekanan sistem hidrolik. Karena tekanan operasi yang lebih rendah, maka aktuator pneumatik menghasilkan gaya yang jauh lebih rendah daripada aktuator hidrolik. Setelah dikompres, kelembaban dan panas berlebihan dihilangkan dari udara dengan menggunakan air treatment. Lalu, volume udara bertekanan tinggi yang besar disimpan dalam reservoir atau tangki. Regulator tekanan bertugas untuk mengontrol aliran tekanan ke sistem. Reservoir dilengkapi dengan saklar yang mengaktifkan kompresor ketika tekanan mulai turun di bawah tingkat yang diinginkan. Control valve atau katup kontrol bekerja dengan cara yang sama seperti sistem hidrolik. Namun, tidak seperti sistem hidrolik yang mengembalikan cairan ke tangki, udara hanya dibuang dari sistem. Aplikasi penggunaan pneumatik ini dapat digunakan dalam berbagai macam industri, mulai dari manufacturing, elektronika, obat-obatan, makanan, kimia, dan yang lainnya. Contoh soal. Diketahui, jangkar sebuah motor DC memiliki tegangan 200 volt dengan hambatan 0,5 ohm dan arus 50 ampere. Hitunglah gegial balik atau EA dan daya yang ditimbulkan pada jangkar. Untuk menjawab persoalan ini, kita perlu menggunakan persamaan EA sama dengan V dikurangi IA dikalikan RA. Lalu, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan hanyalah memasukkan angka yang sudah diketahui ke dalam persamaan tersebut menjadi EA sama dengan 200 dikurangi 50 dikalikan 0,5. Sehingga kita dapatkan EA atau gegial balik sebesar 175 volt. Sekian video pembahasan mengenai aktuator kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi di dalamnya. Terima kasih sudah menyaksikan.